Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semua, ketemu lagi di pertemuan keempat ini pada mata kuliah listrik dan magnet. Mohon maaf kemarin kalau untuk kelas 4D kita sempat bertemu ya, tapi kalau untuk kelas 4C ternyata belum bisa bertemu dan masih ada kendala juga dalam mengupload rekamannya, tetapi di pertemuan keempat ini saya sudah sertakan rekaman yang baru yang lebih lengkap daripada rekaman yang pertama. Kalian bisa akses di Ikhlas, termasuk untuk materi pembahasan hari ini juga sudah saya upload di Ikhlas. Silahkan diakses, kemudian dipelajari, dan jika masih terdapat hal-hal yang belum jelas, bisa kita diskusikan di WA grup kita di kelas masing-masing ya. Nah, oke. Untuk hari ini sekaligus saya akan share materi dan saya jelaskan sedikit untuk yang hari ini. Ini masih kelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita akan membahas tentang penerapan hukum Gauss yang sedikit banyak kemarin sudah kita diskusikan, tapi akan kita perjelas lagi hari ini. Baik, teman-teman semua, kita mulai. Yang pertama, tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami tekanan pada konduktor. Jadi, ini penerapan dari hukum Gauss gitu ya. Nah, flux listrik itu sebenarnya kemarin sudah sedikit banyak kita diskusikan, tapi untuk hari ini kita akan matangkan kembali seperti apa sih sebenarnya flux listrik itu. Kalian lihat gambar ini adalah ada sebuah muatan dalam permukaan tertutup gitu ya. Penjelasannya ada di sini. Permukaan tertutup adalah sebuah permukaan hayal yang mencakup muatan neto. Muatan neto tuh ini. Jadi sebenarnya ini tuh ada sebuah muatan yang di sini tuh kayak kita buat semacam permukaan hayal gitu. Aslinya nggak ada, sebenarnya nggak ada, tetapi untuk memudahkan kita dalam mempelajari flux listrik, kita ibaratkan di sini tuh ada semacam permukaan yang menyelubungi muatan ini. Inilah yang disebut dengan permukaan. Kalau di sini kita lihat permukaannya seperti balok gitu ya, seperti balok untuk memudahkan. Jadi nanti di sini dari muatan ini ada garis-garis yang menembus permukaan-permukaannya ini. Ada garis yang menembus selubung-selubung permukaan yang menyelubungi muatan ini, Q ini ya. Q ini bermuatan positif gitu ya. Garis yang menembus ini. Nah, kemudian untuk menentukan kandungan kotak tersebut, Anda hanya perlu mengukur medan listrik E pada permukaan tertutup. Medannya, ini garis-garisnya itu ya. Itu medannya. Sekuat apa sih medan? Medan itu kan daerah di sekeliling muatan yang masih dipengaruhi oleh muatan tersebut atau oleh gaya listrik tersebut gitu ya. Kalau ini kita mempelajari tentang gaya listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik tersebut. Gitu. Oke, selanjutnya apa sih sebenarnya flux listrik itu? Flux listrik atau disimbolkan dengan P, ini P ini yang apa namanya huruf besar gitu ya, kapital P besar. Flux listrik atau PE, ini tadi apa namanya medannya gitu ya, medan listriknya. Flux dari medan listrik gitu ya, ini kita bacanya flux dari medan listrik adalah
ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup. Ukuran aliran medan listrik yang melalui sebuah permukaan tertutup. Nih, arah flux listrik bergantung pada tanda muatan neto. Muatannya tadi itu apa? Kalau positif itu berarti keluar ya. Kalau negatif berarti masuk, itu arahnya. Kemudian muatan di luar permukaan tertutup tidak berpengaruh pada flux listrik. Jadi kalau muatannya di luar ya nggak usah kita pedulikan gitu ya, karena nggak akan mempengaruhi flux listriknya. Kemudian ukuran permukaan tertutup, ukurannya tidak mempengaruhi flux listrik. Yang mempengaruhi apa? Ya muatannya pastinya ya. Karena muatan itu kan mempengaruhi seberapa banyak garis yang keluar atau yang menembus permukaan tertutup tadi. Jadi flux ini diibaratkan seperti keran air gitu ya. Kalau kalian menyalakan keran air, garis yang keluar atau air yang keluar itu merupakan fluxnya, flux yang menembus luasan dari luasan dari kerannya ya, luasan dari lubang kerannya itu. Kan airnya itu menembus lubang keran. Lubang keran itu kan ada luasannya kan, bentuknya kan lingkaran itu ya. Nah, flux itu seberapa kencang gitu ya, seberapa kencang aliran dari arus air. Nah, kalau itu air, kalau ini kan listrik, arus listriknya, medan listriknya, seberapa kencang, seberapa kuat ukuran. Nah, itu namanya flux. Ya kurang lebih seperti itu ya gambarannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Bagaimana cara menghitung flux listriknya? Flux listrik atau PA yang melalui sebuah permukaan didefinisikan sebagai E kalikan A, luas permukaannya. Semakin banyak, semakin besar flux listriknya gitu. Nah, jika permukaan tidak tegak lurus terhadap medan listrik, maka luas yang diperhitungkan adalah A tegak lurus. Tegak lurus itu A cos Pi ya. Pi-nya ini sudutnya ya. Di mana Pi adalah sudut antara luas tegak lurus dan A gitu. Luasan yang ditembus. Luasan yang ditembus oleh medan listrik tadi ya, gitu. Sehingga Pi E ini kemudian bisa kita formulakan menjadi EA kalikan cos Pi sudutnya, gitu. Nah, kemudian ini tadi kan menghitung secara umum ya. Nah, sekarang kalau misalnya medan listriknya itu tidak homogen itu maksudnya di setiap bagiannya itu tidak sama. Homogen itu kan sama. Tidak homogen berarti kan tidak sama. Tidak samanya bagaimana? Tidak samanya dia berubah dari titik ke titik pada luas A. Jadi setiap titiknya itu berubah gitu. Medannya gitu. Maka flux listrik itu sama dengan hasil perkalian elemen luas dan komponen tegak lurus dari E atau tadi itu E tegak lurus ya, yang diintegralkan pada sebuah permukaan. Itu kalau tidak homogen, kita bisa pakai integral gitu ya. Tinggal dijumlahin aja. Kita bisa pakai integral.
Jadi PE itu sama dengan integral dari E cos P dA. Sama dengan integral, tadi itu E cos P-nya itu kan tegak lurus gitu ya. Integral E tegak lurus dA atau sama dengan integral ini vektor ya dikalikan dA. Itu kalau tidak homogen. Nah, contoh soal nih. Kita akan menghitung flux listrik yang melalui sebuah cakram. Nih, gambarnya seperti ini, sebuah cakram dengan jari-jari 0,10 meter, ini ya, R-nya 0,10 meter diorientasikan dengan vektor satuan normal, N, ini N satuan gitu ya, pakai vektor, terhadap sebuah medan listrik homogen yang besarnya 2,0 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Berapakah flux listrik yang melalui cakram jika A membentuk sudut 30 derajat, B tegak lurus terhadap medan listrik, berarti sudutnya berapa? 90 ya. Yang C sejajar dengan medan listrik. Nah, ini medan listriknya homogen ya, di sini yang ditanyakan. Oke. Fluxnya bisa kita cari satu-satu. Yang ditanyakan ini tadi. Pada P 30 derajat, 90 derajat, dan 0 derajat ya. Ini yang tegak lurus, ini yang sejajar. Luasannya itu tadi kan cakram ya. Cakram itu luasannya PR kuadrat, karena kan lingkaran kan di situ bentuknya ya. PR kuadrat. Luasannya PR kuadrat, kemudian untuk yang membentuk sudut 30 derajat, maka cos-nya ini cos 30 derajat. EA, E-nya tadi itu 2 kali 10 pangkat 3 Newton per kolom. Kemudian A-nya adalah, sudah kita cari ya di sini ya, A-nya adalah 0,0314 meter persegi, kemudian cos 30 berapa? Cos 0 itu 1, cos 30 berapa cos 30? Nah, nanti dicari ya. Kalau cos 0 itu 1, berarti cos 30 adalah setengah akar 3. Nanti kalian hitung, ketemunya sekian. Nah, kemudian kalau dia itu tegak lurus, maka dengan cara yang sama, yang berbeda hanya nilai cos sudutnya ya, sudutnya 90. Cos 90 itu kan 0, sehingga fluxnya pun juga 0. Dan untuk yang ini P-nya itu 0 derajat yang sejajar, maka diketahui besarnya flux adalah 6,3 Newton. Karena cos 0 berapa? Cos 0 adalah 1 ya. Oke. Nah, sekarang untuk untuk flux listrik sebuah bola itu di dalamnya ada muatannya ya, ada Q-nya ya di sini ya. Dia punya jari-jari tertentu gitu. Soalnya seperti ini. Sebuah muatan titik positif Q, muatannya sebesar 3,0 mikrokolom dikelilingi oleh sebuah bola dengan jari-jari 0,20 meter yang berpusat pada muatan itu. Jadi muatannya ini sebagai pusat, sehingga dari muatan ke sini, ke paling luar ini, selubung paling luar ini adalah jari-jarinya. Yang ditanyakan adalah flux listrik yang melalui bola yang ditimbulkan muatan itu. Oke. Nih. Sekarang kita perhatikan di sini R-nya sudah ya,
ini, kemudian Q-nya 3 mikrokolom, kan mikro itu berapa? Mikro itu 10 pangkat minus 6 ya. Oke. Ini kan seperempat pi epsilon 0 ini kan K ya. K sudah kita cari kemarin di pertemuan kedua. Oke, kemudian Q-nya kita masukkan, R-nya kita masukkan sehingga ketemu besarnya E adalah 6,75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, setelah E-nya ketemu, kita bisa mencari fluksnya. Fluksnya adalah EA. E-nya ini kalikan A. A-nya itu kan luas permukaan bola ya. Luas bola ya. Luas permukaan bola itu kan 4 pi R kuadrat ya. Oke. 4 pi R kuadrat, sehingga tinggal kita kalikan aja. R-nya tadi sudah, pi-nya 3,14 kalikan 4. Kalau kita hitung, ketemulah 3,4 kali 10 pangkat 5 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Itu adalah fluksnya. Oke. Nah, sekarang hukum Gauss itu kan menyatakan bahwa fluks listrik total yang melalui sebuah permukaan tertutup itu sama dengan muatan total di dalam permukaan tertutup itu. Gitu. Jadi ini fluks listrik kan tadi sudah kita formulakan seperti ini. Nah, ini tuh sama dengan muatan total dalam permukaan itu. Muatan totalnya itu kan ini kan. Q yang tercakup di situ per epsilon 0. Ya kan? Nah, ini tadi sudah ya. Kita ulas sedikit lagi. Sementara Q-nya, karena ini Q total, kalau misalnya di situ ada lebih dari 1 Q, maka Q total yang tercakup itu ya kita jumlahkan Q1 plus Q2 plus Q3 dan seterusnya. Tergantung di situ ada berapa. Oke, saya ulang, hukum Gauss menyatakan bahwa fluks listrik total yang melalui permukaan tertutup sama dengan muatan listrik total di dalam permukaan itu dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0 apa kemarin? Permitivitasnya ya. Oke. Nah, secara logika, hukum Gauss itu kan ekuivalen dengan hukum kolom. Ini kan, hukum kolom kan seperempat pi epsilon 0 kalikan Q per R kuadrat. Untuk C-nya ya, sama dengan Q per epsilon 0, sama ya. Oke. Nah, fluks tersebut tidak bergantung pada jari-jari bola itu, tetapi hanya bergantung pada muatan Q yang dicakup oleh bola itu. Jadi nggak bergantung dengan jari-jarinya ya. Yang menentukan, kalau kita mau mencari fluksnya, itu lebih ditentukan oleh besarnya muatan. Jari-jari itu nggak ngaruh. Jadi kalau kita ibaratkan seperti kerannya, besarnya lubang keran itu tidak mempengaruhi alirannya, tetapi kencang endaknya aliran, kuat dan tidaknya aliran itu dipengaruhi oleh banyaknya air yang keluar kan, banyaknya garis-garis gaya yang keluar dari muatan itu atau besarnya medan itu gitu ya. Jadi lebih dipengaruhi oleh muatannya. Tuh. Besarnya jari-jari nggak mempengaruhi ya, ingat ya. Oke, nah perlu diperhatikan di sini bahwa permukaan tertutup dalam hukum Gauss ini adalah permukaan hayal seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tidak perlu ada sebuah objek material pada permukaan itu. Jadi nggak harus benar-benar ada permukaannya gitu. Muatan itu nggak harus ditutupi oleh sesuatu, tetapi untuk menghitung fluksnya cukup kita
bayangkan saja di situ dia dilingkupi oleh sebuah permukaan gitu. Kemudian yang ketiga, permukaan tertutup itu disebut juga dengan permukaan Gaussian gitu. Jadi kalau ada sebuah muatan, kalian langsung bayangin, oh di situ di muatan itu ada sebuah permukaan yang menyelubunginya gitu. Kenapa harus ada permukaan yang menyelubunginya? Karena permukaan itu nanti kan akan ditembus oleh garis-garis gaya listrik dari muatan itu kan. Seberapa banyak garis yang menembus itu, itulah nanti yang disebut sebagai flux listrik. Gitu. Makanya kita perlu membayangkan muatan itu dilingkupi oleh sebuah sebuah luasan hayal gitu ya, atau permukaan Gaussian gitu. Nah, bagaimana aplikasinya? Aplikasi dari hukum Gauss ini digunakan dengan dua cara. Yang pertama, jika distribusi muatan itu mempunyai simetri yang cukup untuk menghitung integral dalam hukum Gauss, maka kita bisa mencari medan listrik. Kemudian yang kedua, jika medan listrik itu diketahui, ini kan medan ya. Jika medan listrik ini diketahui, maka hukum Gauss dapat digunakan untuk mencari muatan pada permukaan konduktor. Ini kan mirip seperti hukum Coulomb ya. Kalau hukum Coulomb kemarin kan kita mulai dari Q dulu ya. Kita mencari, kita tahu Q-nya sehingga kita bisa mengetahui besarnya gaya listriknya. Atau kita bisa mengetahui medan listriknya juga kan dari G itu kemarin di hukum Coulomb gitu ya. Berarti hukum Gauss dan hukum Coulomb ini fungsinya hampir sama. Jadi kalau dihitung dengan hukum Gauss maupun hukum Coulomb nanti hasilnya harusnya sama gitu ya. Cuman kalau untuk hukum Gauss ini kita bisa buah konduktor gitu dengan pendekatan flux listrik tadi. Jadi pendekatannya di sini pakai flux listriknya ya. Kalau di hukum Coulomb itu belum dijelasin tentang flux listrik. Gitu. Baru garis gaya listrik ya. Kalau di hukum Coulomb ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita perlu tahu fakta yang mengagumkan di mana dalam soal-soal praktis sering dijumpai situasi di mana kita ingin mengetahui medan listrik yang disebabkan oleh distribusi muatan pada sebuah konduktor gitu. Jadi di sebuah konduktor itu kan punya keunikan gitu. Terus biasanya di soal-soal itu diminta mencari medan listrik dari distribusi muatan pada sebuah konduktor. Konduktor itu kan menghantarkan arus listrik kan. Nah, nih fakta yang mengagumkan adalah bila muatan yang berlebihan ditempatkan pada sebuah konduktor padat dan berada dalam keadaan diam, maka muatan yang berlebih itu seluruhnya berdiam pada permukaan, bukan berada di bagian dalam material tersebut. Nah, kalau dia berada di bagian permukaan berarti gimana? Berarti ada kemungkinan bisa kita manfaatkan ya. Oke. Ada kemungkinan juga dia bisa berinteraksi juga ya dengan muatan yang berada di dalam inti dari di dalam konduktor tadi. Ini kan di permukaan. Nah, oke, kita lanjut aja dulu. Nanti dengan contoh ya. Bagaimana strategi penyelesaian soal dari hukum Gauss? Yang pertama, jika mencari medan di titik tertentu, maka letakkan titik itu pada permukaan Gaussian.
Kemudian jika distribusi muatan memiliki simetri silinder atau bola, pilihlah permukaan Gaussian itu berturut-turut sebagai sebuah silinder bersumbu atau sebuah bola konsentris gitu ya. Kemudian jika medan listrik menyinggung sebuah permukaan di setiap titik, maka E yang tegak lurus itu sama dengan 0 dan integral pada permukaan itu adalah 0 gitu. Kalau tegak lurus. Jika E-nya sama dengan 0 di tiap-tiap titik pada permukaan, maka integralnya juga 0 gitu. Itu ya. Ini diingat-ingat nanti akan kita aplikasikan di dalam penyelesaian soal. Nih, ada gambar muatan yang terdistribusi pada konduktor. Nih, ada A, B, kemudian C. Dalam situasi elektrostatik, muatan listrik di setiap titik dalam konduktor itu kan 0 ya. Jadi, muatan listrik di setiap titik dalam konduktor adalah 0. Ini dalam situasi elektrostatik. Dan setiap muatan yang berlebihan diletakkan seluruhnya pada permukaannya. Ini seperti gambar 0. Ini kan netral nih ya, netral atau 0 gitu ya. Kemudian kalau ada muatan yang berlebihan, pasti dia akan diletakkan di permukaannya, sehingga seperti ini muatan yang berlebihan. Tapi apa yang terjadi jika ada rongga di dalamnya, seperti B ini? Kalau ada rongga di dalamnya, terus gimana dong? Nah, dan ada muatan titik di dalam rongga. Ini lebih ribet lagi gitu ya. Ini dalamnya ada rongga, kemudian yang C ini di dalam rongga itu ada muatannya lagi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara menghitungnya? Oke, kita langsung pakai contoh ya. Kita pakai contoh di sini, ada sebuah konduktor mengangkut muatan total sebesar plus 3 nanokolom. Muatan di dalam rongga yang diisolasi dari konduktor adalah min 5 nanokolom. Berapakah muatan pada permukaan sebelah dalam dan sebelah luar konduktor? Jadi di sini ini berapa, di sini ini berapa. Sementara konduktor ini mengangkut muatan total plus 3 nanokolom. Di sini kan yang terlihat baru plus 5 nanokolom ya, muatan yang ada di dalam yang diketahui. Nah, ini yang diangkut itu berapa? Dasarnya ingat, dasar untuk mengerjakan, belum ini, dasar untuk mengerjakan, kita harus ingat bahwa muatan listrik di setiap konduktor itu adalah 0, gitu ya. Nih. Oke, kita coba selesaikan. Karena muatan dalam rongga adalah min 5 nanokolom, maka muatan pada permukaan sebelah dalam harusnya kan min Q. Kalau Q-nya itu min 5 nanokolom, maka min Q-nya adalah plus 5 nanokolom. Ini di permukaan dalamnya ya. Di permukaan dalam sini loh. Ini loh. Ini. Ini kan min 5 nanokolom. Berarti di sini ini adalah plus 5 nanokolom. Gitu ya. Nah, konduktor tadi kan mengangkut muatan total sebesar plus 3 nanokolom. Yang semuanya tidak berada di bagian dalam material itu. Jika plus 5 nanokolom berada pada permukaan sebelah dalam rongga itu, maka harusnya ada plus 3
3 nanokolom, muatan total ini tadi ya, yang diangkut tadi ya, harusnya ada ini, harus ada plus 3 nanokolom dikurangi dengan plus 5 nanokolom yang ada di permukaan bagian dalam tadi, agar netral ya di kesemuanya ya. Maka plus 3 nanokolom dikurangi dengan plus 5 nanokolom, hasilnya berapa? Min 2 nanokolom. Jadi di sebelah luar permukaan luarnya itu ada min 2 nanokolom. Gitu ya. Muatannya di sini. Jadi di sini ini min 2 nanokolom, kemudian di sini ini berapa? Plus 5 nanokolom, kemudian muatan yang diangkut adalah plus cara penyelesaiannya. Nah, bagaimana untuk penyelesaian ataupun mencari medan di permukaan konduktor? Tadi itu kan mencari besarnya muatan. Nah, sekarang kita mencari medan. Bagaimana cara mencari medannya? Untuk mencari medan kita harus tahu dulu, harus kita cari dulu sigmanya. Apa ini sigma? Sigma ini adalah kerapatan muatan permukaan. Kerapatan muatan permukaan sebuah konduktor. Itu adalah sigma. Dan tegak lurus ini adalah komponen medan listrik yang tegak lurus dengan permukaan konduktor. Maka flux total yang tercapai sigma A dibagi dengan epsilon 0. Sehingga A-nya kan kita coret nih, sama kan? Sehingga E-nya bisa kita cari ya medannya sekarang ya. Medan listriknya itu sama dengan sigma dibagi dengan epsilon 0. Epsilon 0-nya apa kemarin? Permitivitas ya. Diingat-ingat. Mudah-mudahan nanti di setiap soal sudah diketahui ya permitivitasnya berapa gitu. Nah, ini contoh kalau kita mau mencari medan listrik. Medan listrik bumi ini yang ditanyakan ya. Bumi mempunyai muatan listrik neto dengan instrumen elektronik yang peka, pengukuran medan listrik di permukaan bumi menghasilkan nilai rata-rata, ini medan listriknya ya, E-nya ya, 150 Newton per kolom dengan arah menuju pusat bumi. Pertanyaannya, berapakah kerapatan muatan permukaan? Justru sigmanya ya yang ditanyakan. Dan yang kedua, berapakah muatan permukaan total bumi? Q-nya yang ditanyakan. Tapi ini E-nya diketahui. Kalau E-nya diketahui seperti yang tadi, E-nya diketahui berarti kita bisa mencari sigma dan apa tadi yang diminta? Mencari sigma dan Q-nya ya. Kalau sigmanya tahu, nanti Q-nya bisa kita cari ya. Sigma itu kan kerapatan muatan permukaan sebuah konduktor, itu kan sigma. Oke. Oke, sekarang kita coba cari solusinya. Sigmanya itu berdasarkan arah medan listrik diketahui bahwa sigma itu kan epsilon 0 kalikan E ya. Kenapa begitu? Karena tadi kan rumus yang tadi bahwa E itu kan sigma per epsilon 0. Berarti kalau kita mau mencari sigma, tinggal kita pindah. Sigma adalah epsilon 0 kalikan E. Epsilon 0-nya sudah kita pelajari di pertemuan kedua.
besarnya adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 gitu ya, dikalikan dengan apa ini? Dikalikan dengan minus 150 Newton per kolom. E-nya ya, yang tadi. Sehingga ketemu besarnya, ini kolom ya maksudnya ya. Kolom. Kolom per Newton meter persegi. Kolom per Newton meter persegi. Oke, sehingga di sini ketemulah hasilnya minus 1,33 kali 10 pangkat minus 9 kolom per meter persegi. Newtonnya kita coret ya. Sehingga 10 pangkat minus 9 ini kan nano ya. Nano kolom per meter persegi. Nah, setelah sigmanya ketemu, ini A sudah ketemu. Sekarang kita cari Q-nya, muatan totalnya. Muatan total itu kan hasil kali luas permukaan bumi dan kerapatan muatan. Bumi itu bentuknya apa? Bola ya. Rumus bola itu kan 4 pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat. Jari-jari bumi itu kan sekian. Sehingga ini luas permukaan bumi 4 pi r kuadrat dikalikan dengan sigma ini ya. Dikalikan dengan sigma ini. Sehingga ketemu besarnya muatan adalah minus 6,8 kali 10 pangkat 5. Ini besarnya muatan di permukaan ya. Di permukaan bumi. Seperti itu. Nah ini ada tabelnya. Nanti kalau misalnya diminta mencari medan listriknya, kalian cukup masukkan formula-formula yang ada di sini. Kalian lihat di situ. Yang diketahui itu muatan apa? Apakah dia muatan tunggal Q ataukah muatan Q pada permukaan bola dan seterusnya. Di sini ada, nanti tinggal kalian pilih saja mana yang sesuai. Kalau misalnya diminta mencari Q maupun diminta mencari medan listrik E maupun Q maupun sigma dan besaran-besaran lain yang berhubungan dengan medan listrik. Bisa juga nanti ditanyakan misalnya P-nya ya, flux listriknya. Kalian cukup gunakan ini. Jadi kalau misalnya medan listriknya tahu, ini kan medan listriknya tahu, kemudian luas permukaannya tahu, kita kan bisa mencari fluxnya gitu. Kalau misalnya diminta mencari flux. Ini ada soal latihan. Selembar kertas yang luasnya 0,250 meter persegi diorientasikan sehingga normal ke lembar itu membentuk sudut sebesar 60 derajat terhadap sebuah medan listrik homogen yang besarnya 14 Newton per kolom. Ini ya, medan listrik. Medan listrik itu satuannya Newton per kolom. Ada 3 pertanyaan di sini. Carilah besar flux listrik yang melalui lembaran itu. Yang kedua, apakah jawaban A tergantung bentuk lembaran tersebut? Apakah mempengaruhi bentuk lembarannya? Kemudian yang C, sudut berapakah yang menghasilkan flux paling besar dan paling kecil? Gitu. Ya, kalian bayangin ada selembar kertas, kemudian ada panah-panah garis gaya listrik yang menunjukkan medan listrik seperti tadi itu ya, menembus lembaran kertas tadi gitu. Bisa bayangin ya. Ini harus membayangkan. Pokoknya kalau belajar ini hukum Gauss ini kalian berlatih untuk membayangkan. Tadi itu luas permukaannya kan juga luas permukaan khayal.
Jadi di situ ada muatan yang seolah-olah diselubungi gitu ya. Nah, untuk soal-soalnya nanti juga seperti itu. Tuh, kenapa begitu? Karena medan listrik itu kan nggak bisa kita lihat dengan mata secara langsung kan, tetapi bisa atau ada gaya mau harus membayangkan. Kalau membayangkan dengan pikiran bisa, tetapi kalau bayangan itu kita letakkan di kertas itu kan jadinya gambar gitu. Makanya soal-soal seperti ini akan lebih mudah ketika dibantu dengan gambar. Nah, seperti ini misalnya. Tadi kan ada selembar kertas ya. Ini gambarnya kita pakai mirip seperti yang tadi, tetapi sudutnya ini 60 derajat ya. Oke, yang ditanyakan adalah fluxnya. Apa ini? P-nya. Flux dari medan listriknya berapa? Yang A dulu ya, fluxnya itu kan EA cos P. P-nya 60 derajat. Ini E-nya, ini A-nya, luas permukaannya. Udah diketahui ya luas permukaannya sehingga ketemu besarnya flux adalah 1,75 Newton kali meter persegi per kolom. Itu fluxnya. Nah, apakah bergantung lembaran dan nilai maksimum dan minimumnya berapa pada pada sudut berapa? Kita akan lihat ini. Nih, besarnya flux itu tidak bergantung lembaran, bentuk lembaran. Jadi bentuk lembarannya itu nggak ngaruh, yang mempengaruhi apanya? Yang mempengaruhi ya muatannya. Semakin besar muatannya akan semakin banyak alirannya. Atau semakin kalau kita gambarkan itu semakin banyak panah yang menembus gitu loh. Sehingga semakin besar medannya. Semakin rapat panah yang menembus itu menunjukkan semakin kuat medannya. Kalau medannya itu kuat, maka fluxnya itu juga kuat. Jadi bentuk permukaannya itu nggak ngaruh. Yang mempengaruhi banyak sedikitnya garis yang menembus ya, atau kuat medannya. Nah, kemudian flux maksimumnya itu di mana? Flux maksimumnya itu kan EA cos 0 derajat. Cos 0 derajat itu kan 1 ya. Sehingga itu sama dengan EA nanti. Itu nilai maksimumnya. Tetapi flux minimumnya itu ada di Pi 90 derajat. Kenapa? Karena di 90 derajat ini kan 0 ya. 0. Itu nilai minimumnya, maksimumnya di sini. Kalau 60 tadi dia di antara minimum dan maksimum karena si 60 itu setengah ya, setengah dari EA ya. Setengah nilai cos dari 60 itu kan setengah. Maka fluxnya adalah setengah EA. Jadi itu tengah-tengah, separuhnya. Maksimumnya itu di 0 derajat ketika sejajar, sudutnya itu sejajar antara arah medan listrik dengan luas bidang yang ditembus, itu sejajar. Gitu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup dulu dari saya. Jika masih terdapat hal-hal yang kurang jelas, nanti silahkan disampaikan di di WA group, mungkin voice note aja ya. Untuk hari ini saya ada rapat lagi juga di paginya sih, tapi kalau siangnya nanti insya Allah bisa kita ketemu nanti di kelas yang kelas 4C ya, sebagai gantinya yang kemarin kita bisa ketemu. Nanti silahkan voice note bagi yang masih belum memahami bagian mana nanti yang masih belum paham, nanti akan kita diskusikan bersama-sama gitu. Dari saya hari ini cukup sekian dulu. Silahkan materi yang ada di Ikhlas di akses, kemudian di download, dipelajari,
Dan mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dari saya cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.